Asal mula Danau Toba cerita ini termasuk kategori legenda. Pada zaman dahulu adalah seorang petani bernama Toba, telah hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengolah tanah di ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan-ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama dia memancing tak seekor ikan pun didapatnya. Kejadian yang begitu belum pernah dia alami. Biasanya ikan di sungai itu mudah didapat. Karena sudah terlalu lama tak ada juga ikan yang memakan umpan pancingnya, dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Kemana saja ikan-ikan di sungai ini, gumam lelaki itu. Sejak tadi aku belum mendapat satu ekor yang kecil sekalipun, telah mencoba bersabar, dan menunggu beberapa saat. Namun, tetap saja nihil. Ah, mendingan pulang saja. Lelaki itu sudah putus asa. Tapi kalau pulang rugi juga, sudah sekian lama aku tak dapat ikan, biarlah kutunggu beberapa saat, gumamnya menghibur diri. Namun lama-lama karena umpannya sama sekali tidak disentuh oleh ikan sungai ia jadi putus asa. Baiklah aku pulang saja, tekadnya bulat. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Nah, ini dia. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira, karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Baiklah ikan, silakan kau bawa umpanku kemana kau bisa. Gumam lelaki itu dengan wajah berseri. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari, barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakkannya tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Wah, benarkah penglihatanku ini? Serunya hampir tak percaya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan itu. Pada saat dia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian, setelah ikan itu diletakkannya ke satu tempat yang aman, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Rejeki besar. Baru kali ini seumur hidupku dapat ikan sebesar ini, gumamnya dengan wajah berseri. Perasaannya gembira sekali karena belum pernah dia mendapat ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ah, tidak akan kupanggang. Sebaiknya kugoreng saja ikan itu dengan minyak kelapa. Pasti lezat, pikir ya. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Nah, itu dia persediaan minyak kelapa masih ada. Tapi, wah, kayu bakarnya habis. Pada saat dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Ketika lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Apa ini? Wah, uang emas! Teriak lelaki itu kaget. Mengapa bisa terjadi begini? Kemana ikan besar itu? Lelaki itu tak habis pikir atas kejadian aneh itu. Mengapa ikan itu lenyap dan berganti zat? Uang emas. Lanyanya penasaran dalam hati. Dengan emas itu dia akan dapat memperbaiki rumah dan membeli perabotan yang cukup bagus. Tapi siapa yang meletakkan emas itu di dapur? Tanya dalam hall penuh penasaran. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, sambil membawa keping uang emas dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan. Dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar.
Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Dia belum pernah melihat perempuan secantik itu meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Kau ini siapa? Tanya lelaki itu dengan gemetar. Apakah kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Tanya perempuan itu. Benar, sejak kapan kau berada di dalam kamarku? Baru saja, kau yang tadi telah membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Memangnya kau ini, lelaki itu tidak meneruskan ucapannya. Ya, aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap di sungai, kata perempuan itu dengan suara renyah dan merdu. Kau jelmaan ikan. Ah, jangan bercandal. Betul, aku telah mengatakan hal yang sebenarnya. Benarkah? Benar bang, desah perempuan itu dengan mesra. Pandangannya sayu merayu. Hati lelaki itu berdesir seketika. Selama ini dia hidup sendiri tanpa pendamping. Kini sekarang, di dalam kamarnya ada seorang perempuan cantik yang sepertinya menaruh hati kepadanya. Ah, masak akan kusia-siakan. Ia begitu cantik, pikir lelaki itu dengan pandangan masih terpana. Tak peduli dari mana asalnya, aku akan mengawini perempuan ini, tapi aku tidak terburu. Akan kuamati dulu selama beberapa hari. Jangan-jangan ia akan berubah menjadi ikan lagi. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka berdua. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya, pada suatu hari lelaki itu melamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Adik manis, tidak pantas jika sepasang lelaki dan perempuan tinggal serumah tanpa adanya suatu ikatan, kata lelaki itu memulai pinangannya. Maukah kau menemaniku hidup selamanya di rumah ini? Apa maksud abang? Aku melamarmu, aku senang mendengar ucapan abang, tapi, apakah abang ingin kau bersedia menjadi istriku? Tanya lelaki itu dengan penuh harap. Perempuan itu menunduk. Sepasang matanya mengeluarkan tetes air. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia. Bersedia pula berjanji. Berjanji bagaimana? Berjanji tidak akan menyebut asal-asalku lagi. Karena apapun yang terjadi, kita adalah sepasang suami istri. Jadi tidak boleh kita menghina satu dan lainnya. Oh, kalau cuma itu aku tidak keberatan. Abang mau bersumpah? Lelaki itu mengacungkan jarinya ke atas dan berkata dengan suara mantap. Aku Toba, berjanji akan mencintai dan mengasihi istriku selama-lamanya dan tidak akan mengungkit-ungkit atau menyebut asal-asal istriku. Terima kasih abang, kata perempuan itu sambil memeluk calon suaminya. Demikianlah. Perempuan itu kemudian menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang berasal dari ikan. Selanjutnya mereka menikah, mengundang beberapa tetangga dan para tetua desa untuk menjadi saksi. Mereka hidup berbahagia. Namun setelah berumah tangga sekian lama mereka belum dikaruniai seorang putra. Pak Toba dan istrinya mulai gelisah. Mereka kemudian datang kepada sesepuh atau tetua desa untuk minta petunjuk. Tetua desa menyarankan agar mereka berdua berhenti makan daging ikan. Mereka hanya makan nasi dan sayur mayur selama beberapa bulan. Tidak berapa lama kemudian sang istri menunjukkan tanda-tanda adanya kehamilan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bakal dikaruniai seorang anak, kata Pak Toba. Benar saja, 9 bulan kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Bang, berilah nama anak kita ini, kata sang istri. Istriku, sebaiknya kau saja yang memberi nama. Abang sajal. Nanti kalau dia sudah punya adik perempuan, aku yang beri nama. Sekarang kau yang beri nama lebih dahulu, kata Pak Toba. Baiklah, bang. Anak ini aku nama Samosir. Setujukah kau? Samosir, ulang Pak Toba sambil merenung. Benar bang, kita beri nama anak itu Samosir. Nama yang bagus dan kedengarannya cukup indah. Begitulah, mereka beri anak itu nama Samosir. Karena sang ibu sudah menunggu sekian lama dan baru kali ini mendapatkannya, maka ia sangat menyayangi anaknya itu.
Pak Toba juga sangat menyayangi anak itu, lah tampak bahagia melihat istrinya menimang-nimang si anak di halaman rumah. Demikian sayangnya sang ibu pada anaknya tanpa terasa rasa sayangnya berubah menjadi memanjakan si anak. Hal ini yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setiap hari pekerjaannya hanya bermain-main saja. Setelah cukup besar, anak itu diajari ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Samosir, kemarilah nak, kau antarkan nasi ini kepada ayahmu yang telah bekerja keras di ladang, kata ibunya. Ah, saya kan masih kecil. Kenapa tidak ibu saja yang mengantarkan nasi itu? Samosir, kau harus belajar menyayangi dan menghormati orang tuami, sahut ibunya dengan nada tidak senang atas bantahan anaknya. Apa maksud ibu? Ayahmu telah bekerja keras sejak pagi tadi. Dia bekerja untuk kita, untuk makan kita sehari-hari. Sudah selayaknya kau membantu, toh kau tidak ikut mencangkul. Cuma mengantar nasi dan lauknya. Ah ibu, Samosir, baiklah, baiklah bu. Mulanya dia menolak. Akan tetapi, karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Esok paginya ia juga diminta mengantarkan nasi dan lauk kepada ayahnya yang tengah berada di ladang. Seperti yang kemarin ia juga merasa berat melaksanakan tugas dari ibunya itu. Pada hari ketiga sang ibu masih tetap menyuruhnya lagi. Kali ini dia menolaknya mentah-mentah. Tidak bu, mengapa saya yang masih kecil diharuskan ikut-ikutan bekerja seperti orang dewasa? Kata Samosir. Saya lebih suka bermain-main saja di rumah. Samosir, justru kau masih kecil harus belajar bekerja keras. Nanti kalau sudah besar akan jadi terbiasa, tukas ibunya. Tidak, ibu hanya sengaja memanfaatkan aku. Karena ibu sendiri malas mengantarkan makanan itu kepada ayah. Jangan salah sangka nak. Kalau kau keberatan juga tidak mengapa. Aku akan mengantarkannya sendiri, kata ibunya dengan nada tidak senang. Ada nada ancaman di balik suara ibunya kali ini. Baiklah bu, sini, aku antar nasinya. Nah, gitu dong anak pintar. Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan hati dongkol. Sepanjang jalan ia selalu mengomel. Tiba-tiba terbersit dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu agar besoknya dia tidak lagi disuruh mengantarkan makanan untuk ayahnya. Di tengah perjalanan, di bawah pohon besar yang rindang, lah buka bungkusan untuk ayahnya. Nah, ini dia, serunya girang setelah melihat isi bungkusan untuk ayahnya. Nasi dan lauk untuk ayahnya dimakan. Mula-mula hanya sedikit, namun karena terasa lezatnya keterusan. Sehingga sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit. Lauknya bahkan sudah habis dan dia berikan kepada ayahnya. Ayah, kiriman untuk ayah, gentar juga Samosir menyerahkan sisa nasi yang baru dimakannya. Terima kasih Samosir, sini. Ayah sudah sangat lapar nih. Sedari pagi belum sarapan, sahut ayahnya sambil menerima bungkusan. Samosir, teriak ayahnya begitu melihat isi bungkusan yang hanya berupa sedikit nasi tanpa lauk pauk. Ya ayah, kau kemanakan nasi dan lauknya? Bentak ayahnya dengan wajah merah padam. Maaf ayah, tadi perut Samosir terasa lapar. Jadi aku makan nasi dan lauknya itu. Kau, ayahnya hampir tak bisa menahan diri. Bukan main marahnya lelaki ini. Samosir mundur beberapa langkah saat melihat wajah ayahnya merah padam. Tidak mengapa nak. Kali ini kau kumaafkan. Tapi coba kau bayangkan seandainya kau sendiri sejak pagi tidak sarapan harus mencangkul tanah sekian luasnya. Tentu kau merasa kelaparan bukan? Demikian juga ayah. Maka lain kali jangan kau ulang lagi perbuatanmu itu. Baik ayah. Sekarang pulanglah lebih dahulu. Baik ayah. Kata anak itu dengan gemetar. Dengan cepat anak itu melangkahkan kakinya. Sampai di rumah ia mengadu pada ibunya. Bu, ayah marah-marah di ladang, aku takut besok aku tak mau mengantarkan nasi untuknya. Loh, mengapa ayahmu marah? Ikit. Osir, nih, ma, Samosir tidak tahu bu, kau tidak berbuat salah. Tidak bu, ya sudah, nanti kalau pulang aku akan menegur ayahmu. Demikianlah ketika si ayah pulang ia malah ditegur oleh istrinya. Mengapa abang memarahi Samosir? Bukankah lah anak yang baik?
Sudah bersedia membantu mengantarkan nasi dan lauk untuk abang di ladang. Pak Toba kaget mendengar teguran istrinya. Tapi ia masih bisa menahan diri, duduk lalu berkata lembut kepada istrinya, sebenarnya aku yang pantas menegurmu, istriku. Kau terlalu memanjakan anak itu hingga membuatnya kelewat nakal. Tapi sudahlah, dia toh masih kecil dan hanya dia anak kita satu-satunya, kata Pak Toba dengan sabar. Abang, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sekarang di mana Samosir? Pak Toba balik bertanya. Samosir sedang bermain di halaman depan rumah. Pak Toba melongo keluar rumah dan melihat anak itu sedang bermain kuda-kudaan dari pelepah daun kelapa. Anak itu agak nakal, celutuk Pak Toba. Iya, tapi abang harus jelaskan kenapa abang memarahinya. Pak Toba menghela nafas panjang. Nasi dan lauk yang kau suruh antarkan untukku telah dimakannya di tengah jalan. Hah? Iya, tapi aku tidak memarahinya. Hanya mengingatkannya bahwa bekerja sejak pagi tanpa sarapan perut menjadi sangat lapar. Pada saat perut lapar inilah aku sangat membutuhkan nasi yang dikirim. Jadi dia telah berani memakan nasi kiriman untuk abang. Benar, tapi sudahlah, aku masih bisa memakluminya. Katanya perutnya juga sedang lapar maka terpaksa dia makan kirimanku itu. Sebenarnya dia sudah makan sebelum kusuruh ke ladang. Istriku, sudahlah, bagaimanapun dia anak kita. Kita maklumi saja, dia toh masih kecil. Terima kasih abang, kau sungguh ayah yang bijak. 17. Esoknya Samosir merasa senang karena ibunya tidak menyuruh mengantarkan nasi dan lauk ke ladang. Wanita cantik jelmaan ikan itu sendiri yang mengantarkan bekal makanan untuk suaminya. 3 hari kemudian barulah si ibu memintanya lagi mengantarkan bekal ke ladang. Hari itu sudah agak siang. Samosir, cepat-cepat ya, kasihan ayahmu sejak tadi belum makan, pesan ibunya. Ya, Bu, saya kan masih kecil, mana mungkin bisa berjalan cepat. Kalau mau cepat-cepat ya ibu sendiri saja yang mengantarkannya, sahut Samosir. Ibu masih harus mencuci pakaianmu, kata ibunya. Terpaksa anak itu menerima tugas dari ibunya dengan hati dongkol, memang sejak semula ia tak mau mengantarkan makanan untuk ayahnya. Dalam perjalanan, persis di bawah pohon rindang yang dulu, buka bungkusan dan dimakannya nasi dan lauk untuk ayahnya. Lezat juga, paling-paling ayah cuma mengingatkanku, gumam anak ini sambil terus menyikat makanan ayahnya. Setelah tinggal sedikit, hanya sisa-sisa nasi yang telah bercampur kuah dan sedikit lauk ia bungkus lagi kiriman untuk ayahnya itu. Wah, aku agak terlambat, harus cepat-cepat sampai di ladang, gumam anak itu dengan rasa was-was. Benar, matahari bahkan hampir condong ke arah barat. Si ayah nampak terduduk lemas di pinggir pematang ladang. Maaf ayah, saya agak terlambat, kata Samosir setelah dekat ayahnya. Perut Pak Toba yang sejak tadi sudah melilit-lilit tak bisa diajak berbasa-basi lagi, segera meraih bungkusan di tangan Samosir. Belum lagi ia membuka isi bungkusan itu tiba-tiba wajahnya berubah merah padam. Sepasang matanya nampak berkilat-kilat karena ia merasa betapa ringannya isi bungkusan itu. Kau makan lagi isi bungkusan ini? Tanya ayahnya. Beb, Samosir tidak melanjutkan ucapannya. Pak Toba membuka bungkusan. Sepasang matanya terbelalak demi melihat sisa-sisa nasi yang tinggal sedikit bercampur kuah dan lauk. Kurang ajar, membentaknya dengan geram. Samosir menggigil melihat kemarahan ayahnya. Kau yang memakannya lagi, bentak ayahnya. Samosir hanya bisa mengangguk kecil. Kemarin-kemarin aku sudah mengingatkanmu, kau ternyata masih bandel. Ampun ayah. Samosir takkan mengulanginya lagi. Pak Toba mencekal baju anaknya dengan amarah yang meluap hingga anak itu benar-benar ketakutan. Plak, plak, tangan Pak Toba menamparkan kedua pipi anak itu. Sebenarnya tidak terlalu keras tamparan itu, namun karena dilakukan dengan penuh amarah, maka bagi si anak jadi terasa sakil sekali. Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung. Dasar anak ikan. Anak itu berontak, setelah lepas dari cekalan ayahnya bertari pulang ke rumahnya. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya. Di rumah, kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukuli ayahnya. Ibu, mengapa ayah mengatakan aku ini anak ikan? Apa? Wanita itu kaget bagai disambar petir mendengar pertanyaan anaknya. Benarkah dia berkata seperti itu? Benar Bu, apakah ibu berasal dari ikan? Wanita itu tertunduk malu. Ada gurat kesedihan yang dalam di wajahnya,
terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan membongkar asal-usulnya di depan anak mereka sendiri, Samosir, kata wanita itu. Sekarang segera pergilah. Mendaki bukit yang tinggi sana, panjatlah pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Kenapa, Bu? Ada apakah gerangan? Sudahlah, jangan banyak bertanya, kalau kau ingin selamat cepatlah lakukan perintah ibu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Begitu tiba di tepi sungai, ia berhenti sejenak. Hai suamiku, karena kau telah melanggar sumpahmu maka aku akan kembali kepada asal mulaku. Demikian kata wanita itu dengan derai air mata. Pada saat tetes air matanya jatuh ke pinggir sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas, lalu mencoba berlari ke arah bukit di mana anaknya Samosir telah memanjat pohon yang tinggi. Namun usahanya sia-sia belaka. Air hujan bagikan dijatuhkan seluruhnya dari arah atas langit. Ditambah luapan air sungai maka Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya, ia mati tenggelam oleh genangan air. Samosir berteriak-teriak ketakutan melihat ganasnya alam, namun ia tetap berada di puncak pohon kelapa di atas bukit. Ibu, tolong. Hampir 2 hari Samosir tak berani turun dari puncak pohon kelapa. SCR sementara genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Sebagian bukit yang didaki Samosir ikut terendam. Beberapa saat kemudian luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air hingga membentuk pulau kecil di tengah-tengah danau yang sangat luas. Samosir turun dari puncak pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah, Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa ia hidup di tempat terpencil yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba, sedang pulau kecil, di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malas lagi, harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Sekarang ia sadar mengapa ayahnya begitu marah ketika bekal makanannya habiskan. Karena itu anak-anak Indonesia yang masih mempunyai kedua orang tua harus bersyukur. Dan tidak segan-segan membantu kedua orang tua yang telah bersusah payah menghidupi dan menyekolahkan kita.